Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Apa ya? Baik, sehat. Sehat ya. Sehat Pak. Sehat. Sudah berapa tahun dari resign? Saya baru 10 bulan. Maret 10 bulan. Pak Guru? Saya resign 2023 Agustus, berarti 1 tahun lebih sudah Pak. Tahun lebih. 1 tahun. Ya apa rasanya resign? Ya, alhamdulillah bisa kumpul sama anak istri luar biasa. Menikmati masa-masa hidup lah Pak. Menikmati masa-masa hidup lah. Alhamdulillah. Soalnya kan masih muda. Pak Dedi kan usia berapa ya? Pak Guru Spiro. Nah aku tua lah. Pak, usia 44. Masih muda. Menjelang 45. Masih muda lah itu. Pak Guru Piro Pak? Saya tahun ini baru 40 Pak. Sudah. Sangat muda sih Pak. Ya, masih muda lah, masih muda. Sekarang hari-hari apa ngisi hari-hari? Ya kalau aktivitas ya usaha pasti lah. Hmm. Cuman kan bedanya kalau dulu kita bisa kumpul sama keluarga, sama anak istri, ya jemput anak, kumpul sekolah, nggak usah kita, tapi masih bisa jalan. Jadi tiap hari bisa ketemu. Pak Guru? Kalau saya alhamdulillah, cita-cita kan sebenarnya memang bisa kumpul sama keluarga setiap hari. Terutama bisa lebih dekat sama orang tua itu. Yang nggak bisa ditukar dengan uang sebenarnya. Pada harus jauh dengan keluarga, tapi walaupun pendapatan lumayan besar, tapi hal-hal yang mengantar anak sekolah itu nggak bisa ditukar dengan uang. Ya alhamdulillah tiap hari masih ada usaha dijalani dinikmati lah. Berarti normal ya, kumpul sama keluarga itu normal. Normal. Kalau nggak kumpul sama keluarga kerja nggak normal. Nggak normal. Menurut saya nggak normal. Tapi ide resign itu sebenarnya kan mesti ada dasar tuh. Nggak langsung tiba-tiba keluar tuh. Kalau tiba-tiba keluar ya jangan kayak saya lah, tiba-tiba keluar kan masih bingung usaha. Apa itu yang mendasari awal loh ya? Kalau saya adalah itu prinsip gini, kita kan kerja bukan di pegawai negeri, jadi bukan PNS lah ya. Artinya kalau bukan PNS, nantinya di saat masa tua kita nggak dapat pensiun. Sebagai pegawai swasta, artinya kalau kita nggak dapat pensiun, nantinya kalau meskipun di usia tua pun tetap kita wajib cari uang di usia tua. Artinya dari dasar dari sana, daripada saya nanti membutuhkan nyari uang, kenapa nggak dimulai di saat ketika masih muda, kita masih sehat, bisa masih cari uang lebih gesit, daripada nantinya begitu sudah tua pensiun, ya fisik sudah kalah semua, tapi ya terpaksa cari uang itu kan beda. Ini dari sana ya pengen resign, kumpul juga sama keluarga, kumpul bisa menikmati masing-masing tidak bisa menikmati sendiri anak istri. Ya memang agak berat, keluar itu prosesnya berat sekali, nggak bisa langsung, karena kan yang namanya manusia itu kan ya pasti dipikir ya untuk biaya hidup dan sebagainya, masih kecil, tapi kan semua itu bisa dikomunikasi, ya, pasti ada solusi. Kalau saya sih Pak, saya dulu ketika saya memutuskan resign, sebelum resign memang saya kata dulu Pak, jadi beberapa tahun sebelum resign saya buka usaha dulu, ini jadi begitu usaha itu jalan setahun setengah sebelum bisa itu saya buka dulu. Jadi begitu nunggu usaha itu stabil dulu, begitu usaha itu stabil saya baru juga di sana. Jadi ya kaget juga. Itu sudah. Pak Guru Pak? Kalau saya sebenarnya itu dari umur 26 itu sudah punya ancang-ancang umur 40 dari resign Pak.
Memang udah cita-cita dari lama ya. Saya 45 kan. 45 ya. 45 harus resign. 45 harus, Pak Dedi 45 harus, saya 40 memang harus resign. Saya 47, 47 senior sih. senior berarti, Pak. Karena memang dulu kerjanya di Bank BUMN, dari sana memang ada jenjang karir. Ya itu tadi, pikirannya satu Pak, seandainya kita tetap kerja di Bank BUMN ataupun di perbankan lah ya, kita nggak bisa mewariskan gaji itu kepada anak. Jadi memang ingin saya komitmen sama istri pada waktu itu, gimana caranya ketika umur 40 kita sudah mulai jalan bisnis. Kebetulan saya sudah jalan bisnis di umur 35 tahun, waktu itu masih di anak perusahaan. Kebetulan dari BUMN ke anak perusahaan, itu sudah mulai merintis usaha, waktu itu lagi booming, jualan online. Ya alhamdulillah kita jalani, kita rintis pelan-pelan. Seiring berjalannya waktu, kok pas ada pandemi waktu itu malah menunjang usaha kita. Ya berarti memang sudah waktunya, saya berpikir sudah waktunya kita menjalankan usaha secara serius. Karena kalau memang usaha dijalankan dengan apa namanya itu dengan jadi pegawai itu susah. Memang harus pilih salah satu, perundingan sama istri sama orang tua. Ya alhamdulillah semuanya sepakat kalau lebih memilih usaha, karena nanti bisa kita turunkan kepada anak dan istri ke depannya. Karena ada yang bilang, Ustadz lah yang bilang, umur nggak ada yang tahu Pak, umur nggak ada yang tahu. Tapi kalau seandainya kita diberi umur panjang sampai dengan umur 50, 60, alhamdulillah. Takutnya di umur 45 saya sudah meninggal, tapi saya sudah ada warisan yang bisa saya kasihkan kepada anak istri. Itu sih dasar. Putra berapa Pak Edi, Pak Guru? Saya juga 3. Masih sekolah? sekolah yang pertama ini udah mau lulus kuliah, yang kedua masih SMP kelas 2. Nah, yang ketiga ini paling bontot lucu-lucunya, ini masih baru masuk SD kelas 1. Berarti itu SD kelas 1 usia masih 6 tahun ya? Ya masih 7 tahun. Yang main di Itu Betina itu? ya itu berarti dari luar kota. Pak Guru 2 ya? Saya anak 2, yang pertama sebenarnya umur 9 tahun baru masuk sekolah. Yang pertama itu, terus yang kedua masih TK Pak. Jadi memang anak pertama terlambat. Ya, Pak. Tapi ini ya, proses lisan itu apapun kan pegawai bank itu kan kelihatan banyak duitnya, prestisenya di masa masyarakat tinggi kan, keluarga ikut naik gitu kan. Apa itu kendala yang ketika ada keinginan untuk resign itu pasti ada kendala. Apa yang paling kuat kendalanya itu? Kalau kendala yang paling kuat ya memang secara manusiawi lah, kuat kebutuhan hidup itu pasti. Ya, yang ditakutkan itu nanti ketika kita resign, ini karena kita hukum manusia ya, ini anak untuk dia ini sekolahnya. Kemudian ya itu aja sih sebenarnya yang Ketakutan. yang makanya kita kan namanya komunikasi sama istri, sama keluarga itu memang penting. Karena ya memang apa ya itu paling utama kan dari keluarga dulu. Kalau memang kita bisa meyakinkan dan kita bisa buktikan bahwasanya itu bisa usaha kita bisa jalan. Tapi memang ya terus terang katakanlah mau mengawali usaha pun kalau kita nggak mau yang berinvest dari dulu agak susah, karena yang dipikir pasti rugi dulu. Namanya usaha itu gimana yang dipikir pasti rugi dulu. Kebalik Pak, biasanya usaha yang pikir untung dulu. Kalau banyak, tapi kalau sebagian orang yang katakanlah mau bisa nanti usahanya itu rugi gimana, itu pasti jadi momok utama itu pasti itu. Tapi ya itu kan semua bisa disiasati gitu. Apalagi kita masih kerja, kita rintis saja usaha dulu sebelum kita berhenti. Begitu usaha itu, kalau saya Pak, jadi begitu usaha jalan ya karena
sudah stabil, bisa awalnya seperti itu sih. Itu Pak Guru Pak. Sama, ketakutan terbesar ya takut nggak bisa makan awalnya. Awalnya memang takut nggak bisa makan, itu yang paling pokok dan paling utama sebenarnya Pak. Takut nggak bisa menafkahi keluarga, itu pasti jadi pertimbangan terbesar. Tapi semuanya kan tergantung komunikasi, seperti kata Pak Deddy tadi, komunikasi dengan keluarga dan meyakinkan keluarga. Itu jadi, wah itu nomor 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 pertama lah Pak. Nomor pertama yang harus memang disampaikan kepada keluarga. Terus yang kedua ini itu privilege. Privilege Iya. pandangan orang itu berbeda memang. Ya seperti yang sudah dilakukan teman-teman juga menyampaikan, nanti jangan kaget ketika resign kayak gini kayak gini kayak gini. Ya, yang penting silaturahmi sesama teman-teman aja, alhamdulillah Pak. Dari sini juga bisa kelihatan Pak, mana yang teman, mana yang bukan teman, mana yang teman dadakan tuh kelihatan Pak. Jadi ya alhamdulillah semakin tua semakin memfilter, oh ini yang murni teman gitu kelihatan Pak. Itu sih Pak kalau dari saya. Tapi kan gini, ketakutan itu ada. Setelah resign, kan anak-anak masih sekolah toh, masih bisa makan toh. Ada ketakutan itu. Iya. Ada. Cuma ya otak kita aja ya, tidak sangat manusia kadang. Tapi begitu kita lakukan dengan perhitungan yang matang juga, dan perhitungan yang Ketika resign itu, Pak Deddy 10 bulan ya, Pak Guru setahun lebih. Saat paling jatuh, saat paling titik terendah itu apa tuh? Ketika keluar, biasanya kan kalau keluar itu teman mulai jarang gitu kan. Usaha masih, kecuali mungkin Pak Deddy usahanya jalan ya. Tapi kan proses itu ada paling minimal kebiasaan setiap hari sibuk terus enggak, itu apa proses yang paling ketika tidak lagi di dunia perbankan kemudian keluar, itu apa yang paling titik terendah biasa tuh? kalau oh ya pasti kalau hubungan ya pasti lah Pak. Kalau kita kan ya namanya sebagai biburan ya Pak jadi wajar lah Pak. Biasa. Jangan kan ya kita prinsip ketika kita kerja itu ya baik-baik juga semua orang, kita nggak perlu ada musuh ada jadi ya semua lebih baik dulu. Intinya rezeki itu justru dari usaha juga, kita banyak relasi, banyak teman juga, itu bisa dipakai untuk membahas jaringan usaha, minimal informasi terkait usaha atau tukar-tukar pandangan ilmu, oh ini dapat ini dengan caranya gimana, oh, ini itu kita bisa pakai. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia kok, meskipun kita berhenti ilmunya juga dari juga ya kita pakai di tempat usaha. Yang bedanya mungkin kalau dulu kita kerja untuk perusahaan, sekarang ya kita kerja keras untuk perusahaannya sendiri, itu aja sih. Lebih banyak dapatnya, Bisa kumpul. kumpul lagi. Pak Guru Pak. Kalau titik terendah selama 1,5 hampir 1,5 ya. Titik terendah itu yang jelas kehilangan banyak teman sih. Itu pasti dari HP yang setiap hari ramai banget ya, pasti semua mengalami lah. Dari yang setiap hari ada laporan apa, ada informasi apa dan sebagainya, itu yang berkurang. Mungkin kalau bagi saya itu titik terendah saya di sana sih. Alhamdulillah kalau dari sisi finansial, dari semuanya bisa kita handle, cuman dari gejolak batin ketika kita sendiri ngopi, akhirnya ya kontaknya sesama teman-temannya sudah resign kan gitu Pak. Itu sih kalau bagi saya titik terendah saya. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa move on lah Pak, bisa move on karena semakin sibuk cuannya semakin banyak. Dan mungkin satu lagi, kalau saya sih alasan juga kalau juga terkait kesehatan bagi saya gitu. Ketika saya kerja ketika saya kerja pun kesehatan hasilnya udah ini, tensi saya aja udah 150 120 Pak. Saya tak potong.
Ini kesehatan apa nih nggak jelas? Kesehatan fisik apa pikiran? Fisik, pikiran Oh, juga, Pak. Jadi persentasenya lebih banyak mana? Pikiran atau fisik? pikiran kencang, fisik kurang istirahat, Ah, kemudian ya tersalurkan juga, Pak. Jadi tensinya naik. ah. Jadi pikiran terutama ya. Apalagi akhir bulan loh. Iya. Masih merah lagi. Siap-siap Pak, akan kamera. Tapi ya ketika berhenti ya alhamdulillah malah itu normal semua, Pak. Tensinya tadinya 150, 100 sekarang 120, 80. Alhamdulillah. Yang pasti bisa ngopi lah kapan saja. Itu bisa nongkrong ketawa-ketawa sama temen, Iya. kalau ada Tiap hari libur lagi. bebas waktunya kita yang tentukan. Ya, bebas waktunya. Iya. Ke depan kalau Pak Dedi kan bisnis kliniknya nanti ceritain sedikit lah. Kemudian ke depan mau apa nih sama Pak Guru juga. Ya diceritain lah bisnisnya kecil atau besar, sampaikan aja. Kemudian ke depan mau apa nih? Kan biasanya kolaborasi antar teman segala macam itu bisa disampaikan. Ya kalau saya sih bingung, bahwa ekspansi itu pasti kita juga punya cita-cita. Mudah-mudahan bisa tiap tahun bisa tambah. Mudah-mudahan sungguh Nambah anak maksudnya. nambah klinik, Pak. Oh jelas. Itu kan nanti kan iya bisa kolaborasi, hasilnya juga bisa nanti. Pinginnya sih kalau klinik kan misalkan sudah jalan, Pak, jadi udah bisa ditinggal, bisa autopilot, tinggal kita ngobrol aja. Mungkin nanti ya bareng teman-teman lah nanti kumpul apa di usaha apa, jadi biar bisa nyambung selama. Pinginnya sih pingin punya usaha sama berdua, karena kan usaha itu udah bisa jalan. Iya. Pak Guru Pak ke depan apa usaha sampai hari ini? Kalau ke depan yang jelas mengembangkan usaha yang sudah ada. Karena kalau sekarang ini kan sementara gudang kan masih di Bogor, sedangkan saya di sini. Target di tahun ini gudang sudah harus ada stay di sini dan pegawai bisa kita kontrol penuh untuk usaha online yang dirintis sama istri sama saya itu. Terus ada semacam anak perusahaan. Jadi sementara ini kan masih baju fokus ke baju wanita. Sedangkan baru 7 bulan ini saya juga fokus ke baju pria. Kemungkinan besar kita jadikan satu di Jember semua. Ya bisa membantu teman-teman yang bisa nyari pekerjaan lah Pak. Bisa bantu teman-teman nyari pekerjaan. Kita juga akan rekrut pegawai di Jember khususnya buat teman-teman. Bisa gabung, bisa join, bisa juga. Terus ya itu tadi sama dengan Pak Dedi. Pinginnya sih kita juga ada usaha, selain usaha inti dari masing-masing individu teman-teman, kita ada usaha bersama. Intinya sih ada usaha bersama untuk menjalin silaturahmi sih Pak. Awalnya menjalin silaturahmi antara teman-teman yang sudah resign dan bisa usaha masing-masing, alhamdulillah bisa kumpul jadi satu, kita bisa cetuskan satu usaha bersama ya sebagai ajang silaturahmi juga. Itu sih Pak pinginnya, Bisa bermanfaat buat semua. bermanfaat untuk semua dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan resign. Yang akan resign. Ada ini yang repot yang nggak akan resign itu kan berarti pengen sendiri terus. Artinya keluarganya nggak ikut. Ya, Ada ini nggak? Ya sebenarnya bukan nasihat sih, tapi kalau saya sih bahasanya nasihat lah buat ketika teman-teman Pak Didi dan Pak Guru menjalani proses sekarang ya dengan ritme sekarang dengan jangka waktu sekarang setelah resign, ada nggak nasihat buat teman-teman sih yang sekarang? Soalnya kan kalau tadi saya dengar resahnya nanti nggak bisa makan, nggak bisa hidupi keluarga, tapi masih bisa makan sehari masih malah kesehatan normal. Ada nggak nasihat buat teman-teman yang masih takut atau was-was untuk tidak menganjurkan resign nih, tapi mencari kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, kan itu kewajaran manusia tuh. Itu ada nggak? Ya kalau menurut saya sih ya itu tadi ya, semua itu bisa disiasatin, bisa dikomunikasikan. Memang mumpung usia kita masih muda, kenapa enggak kita mulai dari sekarang? Makanya untuk tadi flashback, kalau kita bukan PNS kita nggak dapat pensiunan,
Kalau nggak dapat pensiunan ya otomatis meskipun nanti kita tua ya harus tetap cari uang daripada nanti nunggu tua. Kenapa nggak sekarang kita cari yang lain. Artinya ya saran saya kalau buat teman-teman yang mau usaha atau itu ya mulai belajar lah atau berani nggak usah. Yang penting berani dulu, jangan dipikir ruginya dulu, Pak. Yang penting berani jalan dulu aja. Nggak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil yang lain. Ya itu bisa melatih kita untuk bisa berani melakukan usaha, kemudian bisa bertemu dengan banyak orang. Kemudian kita kan dapat bertemu banyak orang ini dapat informasi apa-apa juga yang sekali rezeki. Maksud Pak Deddy bertemu banyak orang yang muda, jangan yang tua Iya. terus. Iya, Pak. Hubungan itu kan dari sana juga, Pak. Iya, yang muda maksudnya. Pak selama ini yang tua-tua terus di. Pak Deddy, aduh Pak, guru Pak. Kalau apa ya, Nasihat lah. atau nasihat ya mulai dulu lah sih Pak. Mulai dulu sama dengan Pak Deddy, memulai sesuatu itu jangan mikir resikonya dulu, yang penting dijalanin dulu. Nanti kalau memang sudah ketemu ritmenya dan cuannya lebih besar daripada yang sudah ada sekarang, pasti pasti lepas. Lepas itu nggak berarti. Lepas nggak berat dan sudah dengan tersenyum melepaskan semuanya itu dengan tersenyum. Nasihatnya lebih ke sana sih Pak, kalau buat teman-teman itu. Ini pertanyaan terakhir lah ya, pertanyaan terakhir nih. Terakhir kan Pak Deddy ini KCP ya, Pak Guru KCP itu. Itu kan proses ke posisi itu kan berat tuh, Ya. saingan berat ya. Dengan tentunya salary-nya sudah lebih dari cukup, ya kan? Sebenarnya berat nggak sih? Karena tadi Pak Guru bilang privilege lah, privilege, dilihat orang atau berat nggak sih meninggalkan hal kayak gitu itu? Jabatan lah ya, ini jabatan. Ini pertanyaan terakhir aja. Karena biasanya teman-teman mau keluar kan di samping ketakutan tidak punya biaya segala macam, di posisi jabatan yang sudah lumayan tinggi lah ya di perusahaan itu jadi faktor juga pemberat tuh. Nah itu apa tuh? Gimana tuh rasanya tuh? Ya kalau saya sih ya memang kalau nuruti eman pasti eman. Ya kan itu manusiawi ya. Cuman kan kalau kita bisa berpikir lebih lagi cuma sejak kapan kita paling kalau saya sih Pak kondisi jauh-jauh dan istri juga ikut saya tiap keluar kota aja bawa anak istri ya otomatis kan saya harus keluar ini ya kan itu kita pikirkan juga sebenarnya ya kalau nyaman dibilang nyaman tapi kan kalau saya sih bagi saya sih jabatan nggak selalu yang spesial keluarga rumah dan istri mencukupi sudah itu aja simple kalau saya sih. Kalau dari saya sendiri melepaskan jabatan dan sebagainya ya tergantung dari orangnya sendiri sih Pak. Kalau saya lihat tergantung dari orangnya sendiri. Kalau dari orang itu terlalu egois dengan segala hal itu ya susah juga Pak. Tapi kalau memang dari dianya sendiri lebih memikirkan keluarga dan sebagainya, saya yakin keraguan hal itu bisa lah kita sampaikan kepada keluarga itu bisa. Jadi buat saya sih nggak jadi problema tersendiri. Apalagi kan teman-teman komunitas sesama X ya, sesama X itu saya bisa bilang solid lah, teman-teman solid banget. Jadi nggak ada masalah yang terlalu berarti. Sedangkan informasi dari teman-teman juga banyak untuk sebagai peluang-peluang usaha, sebagai peluang-peluang untuk nambah-nambah kegiatan baru daripada harus bingung mau usaha apa. Ya sesama teman-teman juga banyak kok peluang yang bisa dijalankan, banyak banget. Justru malah kita itu kalau kita bisa keluar, ya kalau saya
kita berpikir itu lebih enak, lebih Jadi jernih, fleksibel. lebih jernih. Ini, apalagi kita nih usaha kita udah jalan, kita tinggal push aja usaha yang udah jalan itu, kita lebih mikirnya itu lebih enak, lebih fokus lah. Belum ya sama-sama kita kerja keras. Ini kita kerja keras juga bisa kita. Dan saya yakin banyak uang itu banyak. Uangnya banyak. Kita di lapasnya tuh, wah ini ketemu ini ketemu ini banyak. Cuman kita sendiri kan mungkin waktu kita dulu terbatas, kemudian teman-teman kita ruang lingkupnya juga terbatas, sebatas teman-teman lingkungan kerja. Tapi kalau kita punya banyak sih, Luar usaha. ruang tuh banyak. Ya, ya yang penting kita bisa ketemu hari ini, tidak ada batasan waktu sebenarnya kan, karena bebas, betul-betul bebas. Tapi silaturahmi emang perlu dijaga. Ya alhamdulillah kita punya komunitas teman-teman yang sudah lisan ya, dari semua lintas apapun lah itu, sehingga bisa saling info. Ya terima kasih waktunya Pak Dedi, Pak Guru. Sama-sama Pak. Ya semoga ke depan kita bisa memberi menjadi manusia yang bermanfaat lagi buat semua orang ya, Betul, Pak. bukan cuma buat orang tua. Betul, Pak. Betul, Pak. Semua orang, semua orang. Kita tahu. Ya. Paling nggak semua orang. Jadi kalau kita dulu nerima gaji, Pak, sekarang gantian ya kita gaji lah. Kalau bisa Gaji kita itu- gaji. Oh keren tuh. Mulai senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Beda tuh, rasanya beda. Iya. Masa mau ikut orang terus ya? Nah, betul, Pak. Iya. Ya terima kasih lah. Lain waktu kita sambung ngobrol-ngobrol lagi ya. Pak. Ya, terima Oke, kasih, Pak. assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.